Masalah yang saya hadapi ketika saya bertani, yaitu terutama yang saya hadapi sampai saat ini, itu adalah masalah pupuk. Terutama masalah pupuk, karena pupuk dari pemerintah, itu pupuk kimia sekarang jelas subsidi sudah dikurangi, beberapa malah drastis berkurangnya. Maka itu pupuk menjadi kendala utama atau masalah utama sekarang. Apalagi pertanian yang masih menggunakan konvensional, pertanian konvensional. Masalah yang kedua yaitu masalah pestisida. Pestisida sekarang juga harganya di pasaran sudah begitu melambung tinggi, sehingga biaya produksi atau biaya operasional dari kita bertani itu semakin tidak nutup hasilnya. Jadi dibanding-bandingkan itu kita sebagai petani itu sudah tidak memiliki keuntungan. Motivasi kami bertani alami, pertama kita memikirkan kesehatan. Kalau kita bertani kimia terus, nanti yang kita minum, kita makan, sayur, buah, semua mengandung kimia, kedepannya itu berbahaya untuk kesehatan kita. Kedua, kita menyayangi anak cucu kita supaya tanah itu bisa bagus seperti dulu-dulu, tidak dipenuhi oleh kimia-kimia terus, nanti kasihan anak cucu kita tidak bisa bertani dengan baik. Yang ketiga, kami ingin melestarikan antara alam dengan pelaku atau manusianya itu bisa menyatu. Jangan sampai kita perbaiki dari sekarang, yaitu jangan memutus rantai makanan. Masalahnya nanti akan dampaknya luar biasa seperti yang kita alami saat ini. Motivasi besar dari saya bertani dengan konvensional menjadi pertanian alami. Pertama, untuk mengurangi menekan biaya produksi kita agar lebih irit, ada keuntungan lebih banyak. Kemudian yang kedua, kita sendiri menginginkan keluarga kita hidup sehat. Jadi dengan pertanian alami, apa yang kita makan, apa yang masuk dalam perut keluarga kita, kalau yang masih alami akan bisa menyehatkan keluarga kita. Petani alami kami yang saya laksanakan di rumah, yaitu membuat kohe, kotoran hewan itu dibikin fermentasi supaya dibawa ke lahan itu tidak mengandung penyakit atau gulma. Dan kegiatan kami di lahan atau di sawah kita titik beratkan kepada pengolahan tanah supaya gembur, supaya subur. Makanya saya kasih dengan pupuk padat, yaitu kohe itu tadi yang sudah saya fermentasi. Kita mengurangi pestisida yang kimia dengan kita mencari bahan-bahan yang ada di alam kita, ada di sekitar kita. Contohnya tumbuhan-tumbuhan yang mengandung obat-obatan seperti buah mojo, buah daun kelor, dan yang untuk pestisida nabati, yaitu yang mengandung pahit-pahitan itu. Kemudian bisa juga untuk yang pembuatan pupuk alami, itu kita menggunakan bahan-bahan yang berada di sekitar kita atau bahan-bahan limbah kita, limbah pertanian kita. Ada jerami, ada tebon atau batang-batang jagung yang sudah tidak terpakai. Ya, saya melakukan pertanian alami itu saya mengambil dari bahan-bahan di lingkungan sekitar saya, yaitu utamanya saya mengambil pupuk itu dari kotoran kambing atau binatang. Saya fermentasi, saya lakukan melalui fermentasi, pengolahan gitu biar gulmanya berkurang. Hasil dari petani alami kami memang sebagian besar saya jual, saya konsumsi itu sebagian kecil, kalau persenannya paling 0,3 kan, karena untuk dimakan aja. Dan sebagian besar memang saya jual. Itu dulu saya lewat bakul keliling, nah itu yang sudah melayani di kecamatan, puskesmas,
pegawai sipil dan orang-orang tertentu, orang-orang yang berpengalaman sudah memakai semua. Ya, dengan pertanian alami, hasil yang kami dapatkan itu yang jelas kami ada efisiensi, ada penghematan untuk biaya produksinya, Mas. Karena kalau saya semuanya waktu dulu sebelum menggunakan pertanian alami, saya melakukan pertanian alami itu saya tergantung dengan perusahaan pabrikan, dalam arti pemakaian pupuk kimianya juga saya tergantung dengan toko saprodi, pestisidanya juga pembuatan pabrikan, jadi biayanya serba mahal. Keuntungan kita setelah mengenal dengan pertanian alami, yang pertama itu dari segi biaya, kita menghemat biaya bisa mencapai sampai 60-50% dari biaya produksi, mengurangi biaya produksi sampai 60-50%. Dampaknya yang dirasakan tentang pertanian alami, yaitu saya rasakan tanah itu semakin mudah digarap, artinya gembur gitu. Ketika masih menggunakan pupuk kimia, saya mengolahnya itu agak kesulitan, tanah itu keras gitu, terus mudah kering juga, di air itu sudah kering. Tapi setelah saya mencoba menggunakan pupuk organik atau pertanian alami ini, air itu tidak mudah hilang atau tidak mudah kering. Tanggapan dari mereka-mereka, dari petani lain, dari perangkat desa, kepala desa, itu sebenarnya sangat mendukung sekali. Bahkan dari tahun berapa itu, 2 tahun yang lalu itu selalu di dalam dana desa itu selalu menganggarkan untuk pembuatan pupuk organik, pelatihan metode pertanian alami itu dari desa, mendukung sekali dan dianggarkan dari dana desa. Dari kepala desa menyetujui dengan adanya pertanian yang alami tadi. Ya, karena teman-teman ada sebagian itu yang mengikuti petani alami, tanggapannya itu memang merespon bagus, walaupun kita bekerja lebih berat, jadi payahnya lebih daripada ini, tapi kedepannya itu semakin enak dan biaya semakin menurun, hasilnya meningkat dan berkualitas. Dengan pertanian alami yang saya lakukan ini, kami lebih memberikan contoh kami sendiri, jadi kami melakukannya, kemudian biar para petani di lingkungan saya itu melihatnya dengan hasil saya melakukan pertanian alami. Karena orang itu lebih memberikan contoh yang langsung kelihatan daripada kita memberikan ilmu ataupun mempelajari dengan secara teori. Pesan kami kepada teman-teman yang masih ragu dalam petani alami yaitu ya yang penting dicoba dulu. Kita laksanakan dulu, kalau kita belum mencoba kita nggak tahu. Ya, kita coba walaupun tidak skala besar, kita kecil aja Pak, maksud saya untuk dikonsumsi sendiri atau untuk tetangga, atau yang penting kita nyoba dulu. Tanah kita yang lambat laun ini saat ini semakin rusak ini, bagaimana kita memperbaiki, karena tanah kita ini bukan tanah milik kita sendiri, hakikatnya adalah pengakuan yang nantinya akan kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi mari kita lestarikan alam ini agar tetap subur dengan makmur, sehingga penghasilan petani itu terangkat. Harapan saya untuk pertanian Indonesia, saya harapkan untuk pemerintah peduli terhadap pertanian di Indonesia dengan teknologi-teknologi yang lebih maju. Contohnya untuk alat-alat pertanian, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan alsintan atau alat untuk memproduksi dari bidang pertanian itu, agar kebijakannya mendukung ke petani, berpihak kepada petani. Jadi, generasi muda nanti jangan sampai ketergantungan kepada kimia. Di harapan saya nanti anak-anak muda kembali ke alam, jadi anak cucu dari anak-anak muda nanti bisa mewariskan lahan-lahan kita, terus pertanian kita itu masih alami.